Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Dwi Putri dengan nomor NPM 2011100094. Saya dari kelas F, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penetration Pacific. Penetration Pacific adalah masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke dalam kebudayaan Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi justru memperkaya khasanah budaya masyarakat. Yang kedua yaitu penetration violet. Penetration violet adalah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Misalnya masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Cara pandang kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan sebagai peradaban. Pada prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas elit, seperti memakai baju yang berkelas, fine art, atau mendengar musik klasik. Sementara kata kebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui dan mengambil bagian dari aktivitas-aktivitas di atas. Sebagai contohnya, seseorang berpendapat bahwa musik klasik adalah musik yang berkelas elit dan bercita rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. Maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah berkebudayaan. Orang yang menggunakan kata kebudayaan dengan cara ini tidak percaya akan kebudayaan lain yang eksis. Mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma serta nilai di seluruh dunia. Menurut cara pandang ini, seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang berkebudayaan disebut sebagai orang yang tidak berkebudayaan, bukan sebagai orang yang tidak berkebudayaan lain. Orang yang tidak berkebudayaan dikatakan lebih alam dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi untuk menekan pemikiran manusia alami. Yang kedua, kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Pada akhir abad ke-19, para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Bertolak dari teori evolusi, mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama, dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan. Pada tahun 90-an, subkebudayaan kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya mulai dijadikan sumber penelitian oleh para ahli sosiologi. Pada abad ini pula, terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan perbedaan dan bakat dalam korteks kerja organisasi atau tempat kerja. Kebudayaan sebagai mekanisme stabilisasi. Teori-teori yang ada pada saat ini menganggap bahwa suatu kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat atau biasa disebut dengan tribalisme. Kebudayaan di antara masyarakat. Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki subkebudayaan atau biasa disebut subkultur, yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya subkultur disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, estetik, agama, pekerjaan, pandangan politik, dan gender. Kebudayaan menurut wilayah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi hubungan dan saling keterkaitan, kebudayaan-kebudayaan di dunia ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal itu juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama. Berikut wilayah-wilayah yang mencakupnya, antara lain Afrika, Amerika, Asia, Australia, Eropa, Timur Tengah, serta Afrika Utara.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.